Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mukhtar Aditya Pratama Official. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita semua. Tak lupa salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya beserta sahabat-sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dan mendapatkan petunjuk di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, di kesempatan yang mulia ini saya akan menceritakan sebuah kisah di mana yang berjudul Kisah Nabi Idris melihat surga dan neraka. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Idris alaihissalam adalah salah satu nabi yang terkenal karena kesalehan dan ketaatannya dalam beribadah. Nabi Idris alaihissalam mendapatkan mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni bertamasya ke surga dan neraka. Nabi Idris alaihissalam dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ada dua hal. Yang pertama, Nabi Idris alaihissalam dijuluki Azad al-Azad atau singa dari segala singa, karena keberanian, gagah, cekatan dalam menunggang kuda, dan tidak pernah berputus asa dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang beriman dimanapun berada. Kedua, Nabi Idris alaihissalam dijuluki Harmazul Harmizah atau bisa disebut sebagai ahli perbintangan. Konon ia menguasai banyak bahasa dan mahir dalam berbagai disiplin ilmu seperti ilmu perhitungan, ilmu alam, ilmu perbintangan, dan lain sebagainya. Salah satu yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, Surat Maryam ayat 56-57 yang artinya, ceritakanlah Nabi Muhammad kisah Idris di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia adalah orang yang sangat benar dan membenarkan lagi seorang nabi. Kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Terdapat beberapa tafsir bahwa martabat yang tinggi berarti peristiwa ketika Allah mengangkat Nabi Idris alaihissalam ke surga setelah kunjungannya. Mukjizat untuk mengunjungi surga dan neraka. Sahabat yang beriman dimanapun berada, mengutip buku kisah luar biasa 25 Nabi dan Rasul karya Heni Nuraini, pada suatu ketika Nabi Idris alaihissalam didatangi malaikat Israel yang menyamar sebagai seorang laki-laki tampan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedatangan malaikat maut tersebut bukan untuk mencabut nyawa Nabi Idris alaihissalam, melainkan sekedar bertamu karena ia kagum terhadap Nabi Idris alaihissalam yang ahli ibadah dan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang beriman dimanapun berada, singkat cerita, Nabi Idris alaihissalam menanyakan
siapa sebenarnya lelaki tampan yang mengunjunginya itu. Akhirnya malaikat Israel pun mengakui siapa dirinya dan menyampaikan maksud kedatangannya. Sahabat yang beriman dimanapun berada, Nabi Idris alaihissalam mengajukan sebuah permintaan. Permintaannya yakni ingin mengetahui tentang bagaimana surga dan neraka untuk mengingatkannya akan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat Israel lantas meminta izin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membawa Nabi Idris alaihissalam ke neraka. Permintaan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka lalu pergi untuk melihat neraka. Ketika mereka hampir sampai, Nabi Idris alaihissalam langsung pingsan sebab melihat malaikat penjaga neraka yang sangat menakutkan. Ia menyeret dan menyiksa manusia-manusia yang mendurhakai Allah Subhanahu wa ta'ala semasa hidup di dunia. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Lanjut ceritanya. Ternyata Nabi Idris alaihissalam tidak sanggup menyaksikan berbagai macam siksaan yang mengerikan itu. Seumur hidupnya tidak ada pemandangan yang lebih mengerikan dibandingkan dengan dahsyatnya api neraka. Api neraka yang sangat panas berkobar-kobar disertai bunyi bergemuruh yang menakutkan. Ia tidak bisa membayangkan apabila hal itu menimpa umatnya kelak. Oleh karenanya Nabi Idris alaihissalam semakin giat berdakwah agar tidak ada umatnya yang tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala dan tergulung oleh api neraka. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala dan dijauhkan dari siksa api neraka. Nabi Idris alaihissalam kemudian meninggalkan neraka dengan tubuh lemas dan penuh rasa takut. Bayangan api neraka dan segala siksaan di dalamnya masih menghantui dirinya. Namun dengan hal itu Nabi Idris alaihissalam semakin menguatkan tekad dan imannya untuk selalu patuh pada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat yang beriman dimanapun berada, penjelasan tadi mengenai Nabi Idris mendatangi tempat atau neraka. Sekarang penjelasan Nabi Idris takjub dengan pesona surga. Setelah mengunjungi neraka, malaikat Israel mengantarkan Nabi Idris alaihissalam ke surga. Di sana ia juga nyaris pingsan
Ahmad Patih menyebutkan dalam bukunya Menengok Kisah 25 Nabi dan Rasul bahwa Nabi Idris alaihissalam bukan pingsan karena ketakutan, melainkan terpesona oleh segala keindahan yang tampak di depan mata. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Idris alaihissalam melihat surga dan melihat sungai-sungai yang begitu bening airnya, seperti kaca. Sementara itu di pinggir sungai terdapat pohon-pohon yang bagian batangnya terbuat dari emas dan perak. Coba kita bayangkan ketika kita lolos ataupun kita mendapat suatu anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menempatkan diri di surganya Allah. Semoga kita semua, sahabat-sahabat yang beriman, dijauhkan dari api neraka dan masuk ke surga. Amin ya rabbal alamin. Lanjut, ia pun melihat-lihat istana yang disediakan untuk para penghuni surga. Sepanjang mata memandang, Nabi Idris alaihissalam menemui begitu banyak pohon yang menghasilkan buah-buahan yang segar, ranum dan harum. Setelah puas berkeliling, malaikat Israel mengajak Nabi Idris alaihissalam untuk pulang ke bumi. Namun Nabi Idris alaihissalam enggan pulang. Malaikat Israel lantas memberinya peringatan. Wahai Idris, kamu boleh tinggal di sini setelah kiamat nanti. Setelah semua amal ibadah dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, barulah kamu bisa menghuni surga bersama para nabi dan orang-orang yang beriman lainnya. Sahabat yang beriman dimanapun berada, awalnya Nabi Idris alaihissalam teguh pendirian, tidak ingin meninggalkan surga. Namun pada akhirnya Nabi Idris alaihissalam pun mengangguk dan bertekad akan selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai pada hari kiamat tiba. Adapun Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih terutama kepada nabinya, kemudian mengaruniakan sebuah tempat yang mulia di langit. Ahmad Sobirianto dalam bukunya Dipuji dan Dihina Allah mengatakan, Nabi Idris alaihissalam pun menjadi satu-satunya nabi yang menghuni surga atau tempatnya di langit keempat tanpa mengalami kematian waktu diangkat ke tempat itu. Nabi Idris alaihissalam berusia 82 tahun. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita semua dijauhkan dari api neraka. Amin. Kelak ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan mi'raj ke langit menghadap Allah bersama malaikat Jibril, bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghampiri Nabi Idris alaihissalam dan singgah sejenak sebelum akhirnya naik ke langit paling atas. Hal tersebut didasarkan pada hadis berikut.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, gerbang telah terbuka, dan ketika aku pergi ke surga keempat, di sana aku melihat Idris. Jibril berkata kepadaku, ini adalah Idris, berilah ia salammu. Maka aku mengucapkan salam kepadanya, dan dia mengucapkan selamat datang, wahai saudaraku, yang alim dan nabi yang salih. Sebagai balasan salamnya kepadaku. Hadis riwayat Bukhari. Demikianlah kisah tentang Nabi Idris yang melihat surga dan neraka. Semoga kita semua, saudara-saudariku seiman dimanapun berada, semoga kelak nanti kita ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah kisah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan dalam video ini atau kisah cerita ini, karena kebaikan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesalahan datang dari saya pribadi selaku manusia biasa yang tidak pernah luput akan kesalahan. Akhir kata, subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan kisah-kisah cerita Islam berikutnya.